Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, anak-anak SMK Pasundan 3 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini bertemu pada podcast SMK Pasundan 3 dalam rangka menyambut dan mengisi kegiatan bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula lah yang memeliharanya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tiada ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkan. Sebab Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Mukjizat yang hari ini masih terasa oleh kita hanyalah Al-Quran. Contoh, mukjizat Nabi Musa, tongkatnya entah di mana sekarang. Mukjizat Nabi Nuh, perahunya entah di mana sekarang. Mukjizat Nabi Ibrahim saat beliau dibakar hidup-hidup. Sekarang tidak ada yang seperti itu. Jadi mukjizat yang sampai hari ini terasa nikmatnya, terasa adanya adalah Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan hari ini Al-Quran adalah sekali lagi satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dibandingkan dan disebandingkan. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Sebab apa? Al-Quran tidak bisa dibandingkan. Tapi Al-Quran bisa dikaji, bisa dipelajari. Nah, dalam hal ini mukjizat Al-Quran itu apa? Salah satu diantaranya adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mampu dihafal oleh anak-anak kecil. Anak-anak belum bisa baca Quran, belum bisa baca tulis Al-Quran, tapi anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Contoh, anak kecil ketika usia 4 tahun, kita ditanya, coba baca surat Al-Ikhlas. Anak yang terbiasa dengan baca Al-Quran, anak 4 tahun akan pandai membaca Al-Quran. Masya Allah, kita hari ini juga menyaksikan bagaimana anak-anak SD dan anak-anak SMP, dia mampu membaca Al-Quran dengan hafalan Quran yang terbaik. Seperti apa yang kita lihat dan saksikan di tayangan Hafiz Indonesia di RCTI. Sampai-sampai kita kagum pada penampilan anak-anak. Anak 9 tahun ada yang sudah hafal 9 juz, 10 juz. Malah Masya Allah semua anak-anak yang ikut Hafiz Quran Indonesia rata-rata sudah pandai dan hafalan Qurannya banyak dan bagus. Sementara anak-anak SMK Pasundan 3, ada berapa orang di antara kalian yang pandai membaca Al-Quran tapi pandai juga hafalannya kuat? Pas ditanya mungkin, udah saya mah bisa baca Quran. Jangan sampai. Sebab apa? Kalau Al-Quran sudah hilang dari diri kita, maka hilanglah kehidupan beragama kita. Sebab apa? Al-Quran adalah pedoman hidup. Huda linnas wa bainati minal hudan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi Al-Quran adalah petunjuk. Mau bagaimana kita hidup dalam keadaan lebih baik apabila enggak kita petunjuk. Contohnya kita masak. Masak tanpa sebuah petunjuk enggak mungkin kita bisa masak dengan baik. Mungkin segala digabreskeun makanannya. Makan apa kan enggak enak gitu makanannya. Makanya pada kesempatan hari ini Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Dan lebih jauhnya lagi adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu mukjizat Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci Al-Quran adalah yang mudah dihafal mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Anak-anakku yang baik dimanapun Anda berada, kemudian apalagi mukjizat Al-Quran ini? Mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran ada syifa ulima fis sudur, obat Al-Quran ini. Masya Allah banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan dari Al-Quran.
Malahan ada sebuah cerita hanya dengan mujizat Al-Quran, dengan kesungguhan yang yakin, orang itu sakit parah, luar biasa, yang agak sulit untuk disembuhkan. Ternyata dia mendengarkan murotal Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan. Akhirnya orang yang sakit itu bisa sembuh dalam waktu yang mungkin cukup lama, tapi dengan konsisten dia mendengarkan murotal Al-Quran dan dia juga berobat. Tapi obat tidak menjanjikan kesembuhan. Yang menjanjikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, pada kemudian apalagi mujizat Al-Qur'an? Mujizat Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain tidak bisa dibandingkan. Sebab apa? Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dipalsukan. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa direkayasa. Tapi yang lain mungkin bisa, tapi Al-Quran tidak bisa. Contohnya, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Dimanapun kita berada, apakah itu di Jepang, Amerika, dari barat ke timur, kutub utara, kutub selatan, semuanya bacaan Al-Qurannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, hanya satu-satunya bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita harus bangga bahwa memiliki kitab suci yang masih terlindungi, masih terpelihara dengan baik, yaitu Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang baik dimanapun Anda berada, kemudian apalagi mujizat Al-Quran. Al-Quran mampu memprediksi keadaan yang akan datang. Mana buktinya? Al-Quran pernah menyampaikan dalam surah Yusuf, salah satu dan tanya bahwa Allah akan menampakkan wajah Fir'aun. Ternyata wajah Fir'aun ditemukan pada tahun 1960-an. Ternyata wajah Fir'aun Ramses II diketemukan. Padahal Al-Quran 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa wajah Fir'aun akan ditampakkan. Nah, sekarang kan terlihat, wah Masya Allah, Al-Quran ternyata bisa memprediksi keadaan yang akan datang. Sebab apa? Ya Allah lah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya, maka Allah pula lah yang memeliharanya. Kemudian Al-Quran adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Masya Allah. Apa saja diantaranya? Al-Quran mengatakan tentang sidik jari, tentang tangan. Ternyata tangan ini adalah memiliki sidik jari. Coba, kepolisian dimanapun, ketika kita nanda tangan di rapot itu menggunakan sidik jari. Kenapa sidik jari nggak bisa ditipu dan dibohongi? Sebanyak itulah ulala. Misalnya ada 200 juta manusia, maka 200 juta manusia sidik jarinya nggak sama, DNA-nya nggak sama. Ini kehebatan Al-Quran. Sidik jari itu tidak bisa ditipu, tidak bisa menipu itu sidik jari. Pasti ada perbedaan. Walaupun anak kembar, inilah kehebatan Al-Quran. Maka setiap pemeriksaan pasti yang diperiksa adalah sidik jarinya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Al-Quran tidak bisa dilalawarakan. Makanya pada kesempatan hari ini, anak-anak yang baik, peliharalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran ada hudan, ada obat, ada pengetahuan. Nah, kenapa Al-Quran ini, kenapa banyak anak-anak remaja ini ke Al-Quran itu kurang-kurang begitu senang? Kenapa nggak senang? Capek Pak, mendingan main gitar. Main gitar itu nggak nyaman, enakan baca Quran. Contohnya, Al-Quran ini dibaca tengah malam enak, dibaca siang hari enak, dibaca subuh hari bagus. Coba nyanyi, berang-berang, gandeng, carekan ku batur. Nggak enak, tapi dengan baca Al-Quran itu akan enak terdengarnya. Coba siapa yang merasakan nikmat ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa di antara kalian ketika mendengarkan Al-Quran merasa telinganya terganggu, pikirannya terganggu, akhirnya apa? Dia sebetulnya sedang dialihkan untuk mengikuti perangkat setan. Nah, makanya pada kesempatan hari ini, coba kita jauhkan, hindari, bukan tidak boleh, utamakan baca Al-Quran, sebab membaca Al-Quran adalah pahala. Sebab dan selain membaca Al-Quran tidak berpahala, hanya untuk kebaikan saja. Berikutnya apalagi mujizat Al-Quran?
Mukjizat Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang bahasanya, selain bahasanya juga tulisannya itu luar biasa. Beda sehuruf wae Al-Quran itu bisa berubah. Nah, tempo hari pernah ada seseorang yang non-Islam, dia menyampaikan, meminta kepada Menteri Agama agar menghapuskan 300 ayat. Nah ini kan kebusukan mereka. Kok Al-Quran mau dihapus? Orang gila dia. Memang dia udah gila dan sekarang dia sedang dikejar-kejar, katanya ada di Amerika. Si Saifuddin itu. Anggaran Islam tapi dia bukan Islam. Nah, kemudian orang ini sedang dicari. Kenapa? Dia telah menghinakan Al-Quran. Nah, setiap orang yang menghinakan Al-Quran, dia akan menghadapi kegagalan dalam hidupnya dan dia tidak akan merasa nyaman. Nah, kepada anak-anak, jangan sekali-kali kita merendahkan Al-Quran. Jangan, hindari itu. Sebab merendahkan Al-Quran berarti kalian telah direndahkan oleh dirimu sendiri. Kemudian Al-Quran yang terbaik adalah Al-Quran yang selalu kita bacakan pagi hari, apakah itu mau sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh. Kalau itu didawamkan Al-Quran, itu akan menjadikan kehebatan. Dan orang-orang yang akan menjauhkan kita dengan Al-Quran, akhirnya dia akan menjadikan terkecewa. Kenapa? Sebab Al-Quran sudah ada di kalangan anak-anak remaja. Bagi kesempatan hari ini, bagi anak-anak di malam nuzulul Quran ini, tanggal 17 Ramadan, ayo kita pulihkan kembali, kita bangkitkan kembali bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Sebab Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Al-Quran adalah yang Allah yang menurunkan dan Allah lah pula lah yang memeliharanya. Maka daripada itu, mulai hari ini kita harus mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah tujuan hidup. Dengan Al-Quran lah kita akan mendapatkan bagaimana kehidupan di akhir. Sebab apa? Al-Quran tidak akan hilang sampai kapanpun. Al-Quran tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Sebab Al-Quran Allah lah yang memeliharanya. Cintailah Al-Quran dengan sesungguh hatimu. Sebab di dalam nanti, menurut sebagian pendapat, ada yang mengatakan, Man ramuka, siapa Tuhanmu? Wan nabiyuka, siapa nabimu? Wa imamuka, apa kitab sucimu? Nah, ketika kita ditanyakan apa kitab sucimu di yaumil akhir, ya kita Al-Quranul Karim. Sebab kita selalu membaca Al-Quran. Bagi mereka yang jarang membaca Al-Quran, mulai hari ini kita belajar Al-Quran, belajar sehingga kita menjadi hafalan, penghafal Al-Quran, hafiz. Nah, kalau sudah menjadi seorang hafid, ya minimal lah surat juz 30. Ya kalau nggak bisa juz 30, juz 30 surat terakhir. Masa ya juz terakhir surat Al-Ikhlas yang dibaca? Boleh begitu? Boleh, tapi piraku nggus SMA mancana Al-Ikhlas wae sok tingkatkeun. Sekarang Bapak nanya, berapa album lagu yang kamu kuasai? Berapa surat yang kamu kuasai? Bila bandingannya lebih banyak albumnya, berarti kalian tidak mencintai Al-Quran. Tapi kalau lebih banyak bacaan Qurannya dan sedikit kumpulan lagu-lagunya, berarti kalian mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pecinta Al-Quran. Dan terima kasih kepada anak-anak semuanya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dari orang tua siswa. Apabila ada menyaksikan hal ini, coba saksikan, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi semuanya. Dan kami berharap semoga SMK Pasundan 3 semakin hari semakin maju, semakin hari semakin unggul, semakin hari semakin digemari oleh seluruh warga Kota Bandung. Insya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum. Semoga ibadah saum kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.